Wali Songo inilah yang kemudian melihat bahwa sebetulnya agama Hindu dan Buddha itu hanya dipeluk oleh kalangan gusti di keraton-keraton. Masyarakat itu secara umum ternyata agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha, tapi agama Jawa kuno, namanya agama Kapitayan, yaitu memuja Sang Hyang Taya. Taya itu artinya suwung, kosong. Ya. Jadi Tuhannya itu abstrak, tidak bisa digambarkan. Ya. Karena itu orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi sederhana. Tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Sang Hyang Toyo itu ya dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dipikir tidak bisa, diangen-angen tidak bisa. Tan kena kinoyo. Itulah Awang Wuwung Suwung itu dewa tertinggi dari Kapitayan. Ya. Itu masih dianut masyarakat. Nah, kekuatan Sang Hyang Taya inilah yang kemudian ada di berbagai tempat, ya. Ada di Watu, Tugu, ya. Kemudian ada di Tungkup, di tempat-tempat itu, dan itulah kemudian mereka melakukan sesaji di tempat-tempat itu. Jadi ini agama kuno yang dalam arkeologi sisa-sisa peninggalan agama Kapitayan itu kita kenal dengan istilah Barat, ya. Dolmen, menhir, sarkopagus, macam-macam itu sebetulnya istilah arkeologi untuk menunjukkan bahwa ada agama kuno di sini. Yang agama kuno itu oleh orang Belanda dinamakan animisme, dinamisme. Ya. Kenapa? Karena memuja pohon-pohonan. Itulah yang dianggap oleh Mahuan kafir, orang non-muslimnya. Sebetulnya enggak. Ya. Sebetulnya ada kekuasaan tertinggi di situ. Ya, karena itu kemudian ini lewat Kapitayan inilah kemudian diambil alih oleh Wali Songo. Ya, jadi Wali Songo kita nyebarkan Islam lewat Kapitayan. Kenapa? Karena konsep tauhid Kapitayan itu sama dengan Islam. Kalau orang-orang menyebut membatasi definisi Kapitayan itu dengan tan keno kinoyo ngopo, maka Allah dalam Islam itu juga disebut laisa kamislihi syai'un. Ya, itu. Disitulah kemudian mulai dikembangkan menyebarkan Islam lewat Kapitayan. Karena itu istilah-istilah yang digunakan itu adalah istilah Kapitayan. Ya. Misalnya untuk menyembah Tuhan, beribadah menyembah Tuhan tidak digunakan istilah sholat, tapi sembah hyang. Hyang Taya, menyembah Sang Hyang Taya. Jadi ada proses begitu, pendekatan-pendekatan yang tanpa sadar menjadikan orang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Nah, karena itu Islam yang dikembangkan di sini karena menggunakan Kapitayan, maka istilah-istilah yang digunakan juga istilah Kapitayan. Salah satu tempat ibadah Kapitayan ya, itu disebut sanggar. Ya. Sanggar itu bangunan 4 persegi, kemudian pada dindingnya itu ada lubangnya, ya. Ada lubang kosong, yaitu simbol dari Sang Hyang Taya. Jadi mereka tidak mengenal arca atau patung-patung, nggak ada. Yang ada adalah lubang kosong di dinding. Sanggar itulah yang oleh Wali Songo digunakan untuk sembahyang juga. Tetapi untuk membedakan sanggar itu disebut dengan nama langgar. Jadi langgar itu sampai sekarang bentuknya tetap kayak Kapitayan. Ada ya lubang mihrabnya itu di dalam. Itu sebetulnya warisan Kapitayan. Termasuk beduk itu warisan Kapitayan. Tidak ada Islam itu. Beduk itu aslinya. Ya, tapi Kapitayan. Di sini. Istilah-istilah yang digunakan Kapitayan. Karena itu ada ibadah tidak makan mulai pagi sampai malam.
Ya. Wali Songo sudah, jangan pakai istilah Islam saum, orang gak ngerti. Istilah Kapitayan upawasa. Ya. Upawasa jadi puasa. Ya. Di Kapitayan itu ada ajaran begitu. Jadi ada upacara puasa yang disebut Dino Pitu, ya. Artinya puasa hari 7. Ya. Yang dimaksud hari 7 ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. Orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa 7 hari. Itu sudah langsung ditangkap aja sama Wali Songo. Ya sudah, dijalankan aja poso Dino Pitu ini. Kenapa? Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kemis. Ya sudah, jalankan aja. Sama kok. Ya dicarikan kesamaan-kesamaan itu. Proses itu. Ya, karena itu istilah-istilah itu istilah lokal sekali. Itu yang menurut Gus Dur mempribumikan Islam. Sebetulnya itu menggunakan agama lama, Kapitayan. Ya, di situ. Karena itu ada tumpeng macam-macam, itu perangkat orang-orang Kapitayan melakukan sesaji. Ya. Tidak dihilangkan sama Wali Songo, biar aja masyarakat awam masih menjalankan itu. Ya. Itu pengaruh-pengaruh. Ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari Campa. Itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan. Ya, di situ. Salah satu contoh tradisi keagamaan asal Campa itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Mojopahit itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya. Namanya upacara Strada. Ya. Itu upacara apa? Ada Raja Mojopahit namanya Bripamotan Sang Sinagara, itu ketika 12 tahun setelah kematian ada upacara Strada. Itu seorang pujangga namanya Empu Tanagung membuat kidung, ya, namanya Banawa Sekar Perahu Bunga, untuk menunjukkan bagaimana upacara Strada itu dilaksanakan dengan kemewahan dan kemegahan. Begitu zaman Wali Songo datang, tradisi Islam Campa disebarkan ke masyarakat Islam. Ya. Kalau ada orang meninggal diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ya. Ada orang mengklaim itu tradisi Jawa asli. Enggak. Itu justru datang dari Campa. Ya, bahkan ada orang Salafi namanya Abdullah Aziz atau apa yang mengatakan itu tradisi Hindu. Gak ngerti dia bahwa itu tradisi umat Islam Campa, ya, yang juga merupakan tradisi di Asia Tengah, daerah Uzbekistan, Kazakhstan itu masih begitu tradisinya. Orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu dibawa ke sini. Jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu. Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu warisan tradisi keagamaan Hindu. Enggak. Ya, itu tradisi keagamaan umat Islam. Ya. Silakan dibaca-baca di buku-buku tentang tradisi di Campa. Ya. Itu semua akan muncul di situ. Ya. Bahkan pengaruh dari Campa ini juga kelihatan dari banyak aspek. Ya. Misalnya takhayul. Takhayul zaman Mojopahit itu tidak banyak. Kenapa? Orang Mojopahit itu rasional orangnya. Mereka pelaut dan berkenalan dengan bangsa Cina, India, Persia. Rasional. Karena jumlah takhayul zaman Mojopahit itu sedikit. Ya, begitu zaman Islam, takhayul dari Campa itu ya, masuk dan menjadi bagian kekayaan takhayul masyarakat Nusantara.
Jadi kalau misalnya di Mojopahit itu ada pisaca, ya, semacam raksasa penjaga hutan, ada perkasaan, ya, ada uil itu roh penunggu candi, ya, ada banaspati, hanya beberapa kira-kira 11 lah. Zaman Islam takhayulnya banyak, ya. Ada pocong, ya. Pocong itu jelas hantu muslim itu, ya. Ya, karena orang Majapahit kalau mati kan dibakar, jadi pocong itu muslim, ya. Kuntilanak itu baru semua, ya. Cerita-cerita itu baru, macam-macam, ada kemamang macam itu baru, zaman Majapahit nggak dikenal, ya. Ada hantu kecil gondol mencuri duit itu zaman Islam itu. Bahkan mitos tentang Nyai Roro Kidul itu baru, ya, zaman Majapahit nggak dikenal. Majapahit itu laut manapun dilewati, ya, jadi itu, ya, baru belakangan muncul itu mitos-mitos itu, dongeng-dongeng itu justru masa Islam. Jadi ada ini pengaruh dari Campak.